Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji, hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Karena itu pada pagi hari ini kita mau menaikkan puji-pujian kita mau naikkan penyembahan kita di hadirat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap puji-pujian kami, membawa setiap penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau
ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kalau Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saat ini kita mau hadir, kita mau datang ke hadiratnya dengan puji-pujian kita. Kita mau datang dengan ucapan syukur kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. ajaib. Kita memiliki Tuhan yang di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Hanya Dialah satu-satunya Raja bagi kita semuanya. Kau Allah yang besar Tuhan. Layak Kau terima setiap puji-pujian kami. Karena hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah.
Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita mau meminta pimpinan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur sebab kasih Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Saat kami lemah, Engkau ada di sana untuk meneguhkan kami, menguatkan kami sehingga kami tetap ada seperti yang kami ada saat ini, semua karena pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Bapa, kami saat ini merendahkan diri kami di hadapan Allah yang berdaulat,
Kami sadar kami adalah hamba-hambamu, kami anak-anakmu, dan kami siap untuk dituntun melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan mendengarnya. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan sekaligus diberi kekuatan untuk kami menerjemahkan firman-Mu ke dalam kehidupan keseharian kami. Pengurapan-Mu turun atas kami, dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Surprised by God. Saudara, Allah kita adalah Allah dari keteraturan. Dia tidak bekerja secara impulsif, sebaliknya dia punya rencana yang kekal, yang detail, dan pasti terjadi seperti yang dia kehendaki, saudara. Tetapi pada saat yang sama, Allah kita itu juga Allah yang penuh dengan kejutan. Ya, saya kira kita bisa melihat ke dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita bisa menceritakan bagaimana Allah itu memberikan kejutan-kejutan di dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu alami, natural, bisa jadi pula itu sifatnya adikodrati atau supranatural. Yang jelas yang namanya kejutan itu adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada kita tidak pada waktu, tempat, dan juga cara yang kita duga. Sebuah kejutan, saudara. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita akan melihat sebuah kejutan yang Allah nyatakan kepada seorang gadis muda Yahudi yang bernama Maria. Ya. Nah, saya mau ajak kita membaca 2 ayat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 37 dan ayat 38. Ya, saya bacakan, Bapak Ibu sekalian menyimaknya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah saudara, kalau kita mundur sedikit di pasal yang sama, Allah juga memberikan kejutan kepada Zakaria. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan kejutan kepada Maria. Oh, sudah perhatikan reaksi mereka itu sama. Mereka kaget, mereka terkejut dan takut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi jelas sekali 2 kejutan itu sangat unik sekali. Kenapa saya katakan unik? Karena yang satu ketuaan, yang satu kemudaan, saudara. Dan itu buat kita adalah masalah. Di pemandangan manusia adalah masalah. Bagaimana mungkin orang yang sudah melalui masa reproduksi akan dikaruniai seorang anak? Gak mungkin, saudara. Lalu yang satunya, bagaimana mungkin gadis yang belum bersuami
akan mengandung seorang putra. Gak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Amin, saudara. Amin. Kehidupan Maria pada waktu itu sama seperti gadis Yahudi pada umumnya. Dia menjalani kehidupan yang sangat tenang, predictable, ya. Impian gadis-gadis muda pada waktu itu tidak berlebihan. Pada akhirnya akan bersuami, berkeluarga, dan hidup dengan sejahtera sekalipun sederhana, saudara. Dan itulah yang terjadi pada Maria. Tetapi ketenangan itu pecah ketika Gabriel diutus oleh Allah untuk memberitakan rencananya bagi Maria. Dan tentu saja sama kalau kejutan itu datang kepada kita, lalu kita akan bertanya bagaimana mungkin Tuhan itu terjadi. Di pemandangan manusia itu tidak mungkin. Nah itu sebabnya melalui malaikat Gabriel, Allah memberikan jaminan kepada Maria bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Nah ini sebuah pewahyuan yang sangat penting, saudara. Kenapa saya menegaskan hal ini? Oleh karena seringkali kita sebagai manusia, kita punya gambaran yang salah tentang Allah. Karena kita berdosa, dunia telah jatuh ke dalam dosa, maka seringkali kita punya gambaran yang salah tentang Allah. Itu sebabnya Allah harus mewahyukan kebenaran tentang dirinya. Bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa dan tidak ada satupun yang sanggup menghalangi dia ketika dia mau mengerjakan sesuatu, saudara. Nah, kembali kepada gambaran yang salah. Maksudnya apa sih? Ya, saudara, bukankah kita seringkali memahami Allah itu berdasarkan pengalaman kita? Ya, pengalaman kita. Ya kalau pengalaman itu baik pun juga bisa menuntun kita kepada pemahaman yang salah. Nah ini mungkin cerita yang lain. Tetapi kalau pengalaman itu adalah pengalaman buruk, saudara, kita melihat di sekeliling kita, dengan cepat sekali kita akan melihat adanya begitu banyak penderitaan. Sakit, penyakit, kematian yang tidak lazim, saudara. Bencana alam terjadi di mana-mana. Nah, kalau itu menjadi dasar untuk kita mengenal Allah, bahaya, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Allah itu baik kalau Tuhan itu membiarkan orang yang baik kok menderita? Kok orang yang saya kasihi kemudian meninggal secara mendadak? Bagaimana mungkin kita mengatakan Allah itu baik? Nah saudara, saya kasih contoh ya di dalam Alkitab kita, saudara. Mari kita lihat sama-sama di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 20 dan 21, saudara. Tetapi ia berkata kepada mereka, ini yang berkata ini adalah Naomi, ya, kepada orang-orang yang ada di kampung halamannya di Bethlehem. Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi
Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, saya kira kita semua tahu ceritanya. Di Bethlehem terjadi kelaparan, lalu Elimelek bersama dengan seluruh keluarganya, istri dan 2 putranya, kemudian hijrah ke daerah Moab. Untuk apa? Untuk maksud penyelamatan dari bencana kelaparan. Tapi alih-alih mendapatkan kehidupan yang lebih baik, justru Naomi mengalami begitu banyak kepahitan dalam kehidupannya. Elimelek meninggal dunia, kemudian disusul oleh 2 putranya. Mahlon dan Kilion pun juga meninggal dunia. Akhirnya yang tersisa 1 janda tua dan 2 janda muda, saudara, yang tidak punya apa-apa. Lalu akhirnya mendengar bahwa Bethlehem telah diberkati kembali oleh Tuhan, sudah ada panen lagi, akhirnya mereka putuskan pulang. 1 dari mantunya pamit, saudara, lalu Rut memilih untuk tetap setia kepada mertuanya. Nah, dalam perjalanan menuju ke kampung halamannya, dari kejauhan itu teman-teman di kampungnya itu bertanya-tanya, apakah itu Naomi atau bukan? Sebab 10 tahun telah berselang, saudara, agak pangling juga. Naomi apa bukan? Lalu ketika Naomi mendekat kepada mereka, perkataan inilah yang dia katakan kepada mereka. Jangan sebut aku Naomi lagi. Karena Naomi itu artinya itu menyenangkan, pleasant, saudara. Jangan sebut aku lagi dengan nama itu. Panggil aku Mara, sebab hidupku itu pahit. Perhatikan di ayat yang ke-21 tadi. Aku pergi dengan tangan yang penuh, tapi Tuhan pulangkan aku dengan tangan yang kosong. Saudara, ini bahayanya. Ketika kita mau mengenal Allah berdasarkan pengalaman yang pahit di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan memiliki apa yang disebut dengan distorted picture of God. Gambaran yang rusak tentang Allah. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Alkitab kita, maka kita akan memperoleh begitu banyak pewahyuan, penyataan diri Allah. Supaya apa? Supaya kita kenal Allah yang sesungguhnya, bukan berdasarkan pengalaman pahit kita, saudara. Ya, kalau itu kita bawa dalam hidup kita, mungkin saat ini kita sedang mengalami sesuatu yang buruk. Bisa enggak kita mengatakan Allah itu baik? Atau sebaliknya kita katakan Tuhan itu jahat. Dia sudah mendatangkan bencana, musibah, penderitaan dalam hidupku. Mungkin enggak disuarakan, tetapi barangkali itu mulai menjadi semacam sel kanker yang mulai menggerogoti batin kita. Kalau kita perhatikan saudara ya, ini adalah cara liciknya iblis. Sejak dari semula ketika dia mau menjatuhkan manusia pertama, dia pakai trik yang sama. Ketika Adam dan Hawa punya gambaran yang baik tentang Allah. Yang utuh tentang Allah.
maka itu dirusak oleh iblis. Dia datang kepada Adam dan Hawa. Lalu kemudian katakan, semua yang lain kan boleh kamu makan toh. Tapi ini kan enggak dikasih. Ya, untuk kamu sentuh, untuk kamu makan. Kenapa? Karena Allah itu tidak murah hati. Dia ada tahan berkat buat kamu. Dia enggak suka kalau kamu senang, saudara. Saudara tahu? Pada saat gambar Allah itu tercemar di dalam pikiran dan batin kita, maka potensi untuk kita jatuh ke dalam dosa itu jauh lebih besar, saudara. Nah, itu sebabnya saya mau mengatakan ini ya, rancangan iblis itu, saudara, adalah ingin merusak gambar Allah di dalam pikiran dan hati kita. Ya, tolong next slide yang berikutnya. Ya. Kenapa? Karena makin rusak pengenalan kita akan Allah, maka makin mudah kita jatuh ke dalam dosa dan makin sulit bagi kita untuk mengasihi Dia. Saudara, itulah sasaran yang diincar oleh iblis. Kalau iblis bisa merusak gambar Allah di dalam batin kita, maka disitulah kita akan dijauhkan dari Tuhan. Sebabnya saudara ya, ada orang-orang yang karena pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidupnya sebagai anak Tuhan. Lalu kemudian ketika mendengar orang mengatakan kepada dia, Allah mengasihi kamu. Kira-kira responnya apa? Hah, gombal. Gak percaya aku. Ya, gak percaya aku. Aku berdoa untuk kesembuhan ibuku aja gak dikasih kok. Ya. Sinisme, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika orang mengatakan Tuhan itu baik, Dia mengasihi, Dia setia kepada kita. Mana mungkin buktinya pengalaman hidupku menunjukkan sebaliknya. Orang mengatakan Tuhan punya rencana yang indah bagi kamu. Responnya, gak mungkin. Karena waktu aku menoleh ke belakang begitu banyak kejadian yang buruk yang menimpa aku. Saudara, sekali lagi ini adalah cara iblis untuk kita kemudian dijauhkan, dipisahkan, dan kalau bisa saudara diisolir dari Allah. Sehingga kita mulai sinis, kita bahkan mulai menolak Dia. Kenapa itu diupayakan, diusahakan oleh iblis? Karena saudara ini poin yang sangat penting. Semakin kita mengenal Allah dengan benar, maka semakin kita akan mengasihi Dia. Ketika gambar Allah itu rusak, kita akan kesulitan untuk mengasihi Dia. Bagaimana mungkin Allah yang jahat kok dikasihi? Gak mungkin. Itu sebabnya saudara ada sebuah survei ya, penelitian. Tanya kepada banyak orang dari latar belakang agama apapun. Kalau Anda disuruh pilih, takut sama Tuhan atau mengasihi Tuhan, pilih yang mana? Mayoritas memilih saya takut sama Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita menemukan ya ada orang-orang yang pergi ke gereja, ikut pelayanan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Apakah karena mengasihi Tuhan? Jawab, belum tentu saudara. Ada orang-orang yang melayani karena takut kalau enggak pelayanan itu selentik sama Tuhan.
didisiplin sama Tuhan, dijatuhi penghakiman Tuhan. Saudara, saya menemukan begitu banyak kasus sedemikian. Dan saya percaya itu terjadi karena kita memiliki distorted picture. Kita punya gambaran yang salah tentang Dia. Nah, itu sebabnya sekali lagi kita kembali kepada Alkitab. Mari kita belajar mengenal Allah berdasarkan pewahyuan, penyataan diri Allah. Saudara, tadi kita melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Maria. Di matanya itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ada begitu banyak pewahyuan yang lain yang kita temukan, saudara. Mari saya ajak kita melihat Yesaya pasal 40 ayat 17 dan 18. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hamba. Bahasa Inggris, nothing. Dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Saudara, ini sepertinya enggak menyenangkan ya kalau kita baca, saudara. Bagaimana mungkin bangsa-bangsa dianggap itu tidak ada. Tidak ada apa-apanya. Nothing. Hampa, saudara. Tambah lagi, saudara, maaf ini bukan pasal 55 tapi pasal 66 ya. Yesaya 66 ayat yang pertama, saudara. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Saudara, bukankah kita ini kalau kita bisa pergi wisata ke tempat-tempat yang eksklusif, saudara, di tempat-tempat yang barangkali kebanyakan orang gak pernah bisa pergi, saudara, dan kita bisa ke sana, rasanya bangganya luar biasa. Foto-foto lalu post. Saudara, rasanya kita sudah dapat sesuatu yang sangat berharga. Tapi perhatikan di sini, bumi itu seperti tumpuan kaki Allah. Di mana Allah itu menjejakkan kakinya. Artinya bumi ini enggak ada apa-apanya di pemandangan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernyataan-pernyataan seperti ini kelihatan sarkastik, kelihatan kasar, dan kelihatan merendahkan kita. Tetapi ingat ini, saudara, justru kita butuh Allah yang seperti itu. Yang tidak ada duanya. Maka saya mau merumuskan, saudara ya, kalau demikian bagaimana sih kita menggambarkan Allah kita itu? Ya, next, mari coba kita renungkan perkataan ini. Kalau demikian, Dia bukan salah satu dari banyak Allah. Dia bukan Allah yang lebih hebat dari Allah-Allah yang kurang hebat. Dia bahkan bukan yang terbaik dari semua Allah. Lalu siapa Dia? Dia adalah satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah. Dan tidak ada Allah yang lain yang bisa disejajarkan dengan Dia. Saudara, bukankah Allah yang seperti ini
yang kita harapkan, saudara, untuk kita bisa sandarkan diri kita kepadanya, untuk kita bisa bergantung, berpaut, berserah kepadanya. Beda dengan berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa yang lain, saudara. Kelihatan punya telinga nggak bisa dengar. Kelihatan punya mata tapi nggak bisa lihat. Kelihatan punya tangan tapi nggak bisa tolong, saudara. Mau teriak-teriak sampai habis suara. Mau nangis sampai habis air mata. Tidak ada pertolongan. Tetapi dengan Allah kita, saudara. Dia adalah Allah yang bisa kita andalkan. Amin. Amin, saudara. Dan inilah yang kita bisa belajar dari kejutan yang Allah berikan kepada Maria. Di mata manusia mustahil, tetapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Saudara, beberapa waktu saya dengar podcast dari Renaldi Kasali yang menceritakan kondisi ekonomi global, saudara ya. Enggak pakai lama. Saya juga merasa takut, sekalipun saya bukan pengusaha yang berpikir banyak soal investasi dan macam-macam ekosistem dari perekonomian dunia, saudara. Saya enggak banyak berpikir ke sana. Tetapi saya sadar betul bahwa akan ada banyak orang yang akan mengalami kesulitan dalam soal ekonomi, soal keuangan. Ini yang akan kita hadapi ke depan. Tidak ada kepastian, saudara. Setiap kali ketemu di mana-mana, jemaat tidak pernah bersukacita atas kondisi ekonomi yang saat ini ada. Tidak pernah. Sebaliknya yang keluar selalu keluhan. Sulit, sulit, dan sulit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan dalam kondisi yang seperti itu saya kira lazim untuk kemudian kita merasa takut, kita merasa cemas, kita gelisah karena ketidakpastian yang menanti kita. Kalau kita biarkan itu terjadi pada diri kita, saudara, saya yakin kita akan stres, tertekan, dan begitu banyak orang yang mengalami depresi, saudara. Itu kalau kita berjalan sendirian, mengandalkan hikmat kita, mengandalkan kekuatan kita. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun tetap sulit, saudara. Tetapi Allah akan menaungi kita dengan kekuatannya, dengan kuasanya yang tidak terbatas. Sehingga pada akhirnya kesulitan apapun yang kita hadapi, kita tetap berkemenangan di dalam Dia. Amin, saudara. Mari sama-sama kita akan mengakhiri firman Tuhan, saudara, dengan kembali ke ayat yang ke-38 tadi ya. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 38. Setelah mendapat penyataan, tidak ada yang mustahil bagiku, maka respon Maria adalah sebagai berikut. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya kira tidak ada respon yang lebih baik daripada apa yang dinyatakan oleh Maria kepada malaikat itu. Saudaraku, apa yang kita lihat di sini? Sikap yang menunjukkan bahwa dia tahu siapa dirinya dan baru saja dia mendapat pewahyuan tentang siapa Allah dan sifatnya yang maha kuasa itu. Maka kalau demikian, tidak ada yang lebih baik daripada memasrahkan kehidupan yang kecil, yang rapuh ini ke dalam tangan Allah yang berkuasa, yang tidak pernah gagal untuk mewujudkan setiap rencananya. Saudara, biar pada saat kita merayakan Natal tahun ini mungkin sederhana, enggak seperti yang lalu-lalu. Tapi ingatlah ini. Kita punya Allah yang bisa diandalkan. Apapun keadaan kita. Karena Dia satu-satunya Allah. Dan tidak ada yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita akan sama-sama sambut firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia. Nyanyikan pujian ini saudara. Sambil kita angkat hati kita, jiwa kita di hadapan Tuhan. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin, amin, haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini. Engkau Tuhan, Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan dengan iman, satu-satunya. Oh haleluya,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan sekali lagi katakan satu-satunya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Serahkan hidupmu kepadanya. Haleluya. Engkau Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin, amin, amin. Haleluya. Yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan sekali lagi katakan dengan iman. Engkau Tuhan memberkati. Yes. Ya Tuhan. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. 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 Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Tuhan lawan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah kemelut, di tengah-tengah ketidakpastian, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan kami yang lemah, lutut yang goyah, Tuhan tegakkan kembali. Hati yang takut Tuhan beri kedamaian. Kecemasan Tuhan ganti dengan pengharapan. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh kuasa-Mu ya Allah. Masa depan yang suram Tuhan ganti dengan
masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan. Kami percaya kalau kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menghantar kami sampai ke tujuan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya pada akhirnya kami melihat buah-buah yang nyata dari benih-benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.